Oke guys, pada kali ini aku tuh mendapat servisan untuk LCD-nya ini tuh gimana guys ya. Ini tuh bisa terjadi karena apa itu LCD-nya nggak bisa diperbaiki atau bisa diperbaiki itu tergantung polaris. Nah, polaris ini ada yang di tengah LCD yaitu terhimpit kaca LCD ya gitu. Dan bisa juga di luar. Nah, gitu. Namun kayaknya ini tuh di dalam kaca kayaknya kalau ada garis-garis kayak gini. Tapi bisa juga salah. Nah, ini kita akan perbaiki. Bagaimana proses perbaikannya? Yuk langsung saja kita simak. Gunakan filter base. Kalau misalkan teman-teman merokok itu gunakan filter gitu, itu bisa diikuti atau tidak. Kalau aku sih sukanya pakai filter gitu, soalnya itu lebih gimana ya, lebih enak gitu. Kadang ya bisa menggunakan filter kapas, bisa dimasukkan sebagai penyaring gitu, biar nikotinnya itu tidak masuk langsung untuk mengurangi nikotin total. Oh ya, untuk produk GNG ini tuh, GNG itu dia adalah buatan B Citizen ya, dan rata-rata dibuat di China, dan padahal produk Jepang. Jadi kayak gini pengetahuannya itu seperti ini guys. Apakah produk-produk Cina itu KW gitu? Ya ada yang iya, ada yang tidak. Lalu kenapa produk-produk buatan Jepang, buatan USA, buatan Swiss, buatan apa mana lagi itu banyak diproduksi di Cina, di China ya, gitu, di China itu karena apa gitu? Karena biaya produksi di Cina itu lebih murah gitu, paham nggak maksud saya? Lalu apakah produk-produk tersebut KW? Ini yang menjadi persoalan ini. Ya enggak gitu, gitu. Ya tergantung kita mengacu pada teori yang mana, karena ada banyak teori untuk apa ya, untuk mendeskripsikan bahwa produk itu KW atau ori gitu. Dari ada beberapa itu statement itu pendapat dari para ahli itu begini guys. Produk ori hanya dibuat dari negara asal gitu. Kalau misalkan seperti pada zaman dulu HP itu Nokia, ini kalau untuk anak 2000-an ke atas entah mungkin tahu ya. Kalau ya ada yang enggak sih, ada yang enggak kenal produk Nokia jadul dulu. Kalau anak 90-an seperti saya itu tahu, karena aku dulu punya HP itu, HP kakak saya itu waktu SMP, HP Nokia Center hitam putih. Nah, produk itu dari mana kemarin dulu, pokoknya langsung intinya ada keluar dari made in China. Nah, made in China di situ dikatakan KW, kualitas, padahal manufaktur elektronik sendiri itu mayoritas itu dari Cina, manufakturnya dari Cina, dari Chinese ini seperti itu. Jadi produk-produk buatan Cina itu dinamakan kualitas. Ada yang berasumsi seperti itu, ada juga yang tidak. Karena manufaktur elektronik itu adalah Cina gitu, mayoritas Cina. Ada ini nggak bisa dibuka ini. Ini sebenarnya ada banyak tombolnya ya, di sini 4 ya untuk mengatur ini. Namun ini juga bisa 1. Karena mayoritas misalkan ini kalau digital kayak gini itu biasanya 4, tapi di sini dibuat 1. Ya bisa saja, namun tombolnya dihilangkan gitu. Ini kayaknya susah.
ini aku menggunakan ini, coba ini. Atau kita bongkar langsung saja lah kesewamaan gitu, mumpung di sini. Tapi kalau dibongkar di sini kayaknya nggak bagus, soalnya dia menggunakan sistem penjepit seperti ini guys. Harus dibongkar semuanya gitu. Jadi ada yang tak keluarin, ada yang tidak gitu. Sebentar, ini selahnya yang bagus di mana, cara menariknya ini tak berpikir dulu ini guys. Nah enaknya itu konten yang ada keterangannya itu seperti ini tuh lebih, teman-teman tidak tersesat, tidak langsung asal ngawur cabut-cabut gitu. Ini nggak bisa ini guys. Apakah aku bisa menggunakan ini di sini? Oke, atau langsung cabut sini aja nggak apa-apa, karena ini aku juga nggak bisa mencabutnya. Citizen ini adalah brand dari Jepang kayaknya kalau nggak salah. Bisa saja referensi saya ini salah atau statement saya ini salah. Bisa saja salah. Namun teman-teman bisa cross check lagi di Google atau ChatGPT ya. Nah gitu. Itu produk Citizen itu dari Jepang, namun mayoritas dibuat dari China. Apakah produk itu KW? Jawaban kalau statement saya itu tidak. Gitu. Kalau saya jawab bisa jadi salah, bisa jadi benar. Karena apa? Manufacturing elektronik sendiri itu dari China, gitu. Jadi banyak perusahaan itu yang membuat produknya itu dari China. Dia bekerja sama dengan China, gitu. Karena di situ biaya operasional di Cina itu lebih murah daripada negara asalnya. Contohnya kayak Denny Wellington, karena kita bicara jam tangan, saya langsung ke objeknya saja, jam tangan bukan objek lain. Misalkan terus kayak motor gimana rakitan India. Nah, seperti itu. Jadi buat part-part ini itu dibuat di Cina, namun dirakit misalkan di negaranya Indonesia atau apa. Nah, gitu. Seperti itu. Padahal itu produknya Jepang, gitu maksud saya. Produknya Jepang dibuat di Cina, dirakit di Indonesia. Itu kan namanya kerjasama, saling impor gitu. Itu dalam manajemen bisnis ya, gitu. Mengapa saya tekankan saya tidak pernah melihat suatu benda itu ori atau KW, namun saya lebih melihat ke bahannya. Gitu. Tentu saja biasanya bahan ini ada harga ada rupa, kembali ke situ lagi, hukum ekonomi, ada harga ada rupa gitu. Itu kemarin yang di komen saya itu harga 100.000, tanyanya macam-macam lah. Itu tanya 100.000 kok tanya bahan ini dari mana, dari Swiss atau apa itu, guys. Kalau kayak gitu mending gak usah beli aku gitu. Beli kayak harga 100.000 tanya kayak 1 juta itu ya gak masuk ya. Di logika aja bisa, ada harga ada rupa, kembalinya ke situ, itu hukum ekonomi. Kita pakai logika saja gitu. Ya namun juga barang-barang yang KW ini ada juga buatan Cina KW banyak, namun menggunakan bahan yang bagus. Nah gitu. Ini saya lihat ini order dealnya ini sebentar, ini kayaknya nggak ada kerusakan sih, ini normal-normal saja. Ini kerusakannya di mana guys? Ini kerusakannya itu ada di polarisnya sebenarnya ini. Polaris abu-abu ya, teman-teman bisa googling polaris abu-abu gitu. Ini bukan LCD-nya. Jadi kerusakan ini itu dia menggunakan lem ini guys. Aku nggak punya polaris abu-abu ini. Aku punyanya polaris putih. Kalau misalkan polaris putih itu biasanya untuk backlight
backlight itu biasanya untuk yang lampunya nyala. Untuk kalkulator ini nggak ada lampunya nyala. Jadi jadi Polaris ini tuh, nah seperti ini, itu dia nggak bocor, ini bisa diperbaiki guys. Namun dia menggunakan Polaris warna abu-abu gitu, Polaris warna abu-abu seperti ini. Ini dia tidak Polaris dalamnya tidak gitu, cuma Polaris belakangnya aja ini. Ini kalau gimana ya, ya oke untuk membuktikan ini tak lepas. Ini servisan orang sih, aku belum punya bahannya masalahnya ini. Jadi Polaris abu-abu ini tuh ada Polaris yang biasa kita pakai, Polaris hitam itu juga ada. Namun abu-abu di sini tuh background daripada objek layar angka itu sendiri. Oke guys, ini itu. Nah di sini teman-teman apa ya, kita menggunakan pisau aja yang paling tipis biar tidak melukai Polaris hitamnya. Nah, gitu. Kalau Polaris hitam aku banyak sih, misalkan tak set langsung itu bisa, tapi aku nggak mau. Di sini aku mau mengajarkan secara detail gitu. Itu upaya saya, namun kembali lagi ke teman-teman bisa menerima atau tidak gitu. Ini kayaknya semua Polarisnya kan kalau tak geser. Oh iya ini. Nah seperti ini guys. Sebentar tak tutup dulu. Nah seperti ini. Jadi kerusakan ini bukan diakibatkan oleh kebocoran LCD, bukan. Namun ini kerusakan yang diakibatkan oleh Polaris bagian belakang. Nah, gitu seperti itu backcase-nya ini. Nah, itu. Oke, di sini sebagai tenaga ahli serba bisa, seperti saya ini contohnya sebagai tenaga ahli serba bisa itu gimana caranya membuat Polaris abu-abu tanpa membeli Polaris abu-abu. Oh, gitu. Kita pelajari dulu mekanismenya. Nah, kembali lagi tak kasih ilmu logika sama mekanismenya. Karena intinya saya di sini adalah mempelajari ilmu mekanisme. Namun di sini objeknya adalah servis jam tangan. Nah, gitu sebagai saluran atau objeknya itu. Namun intinya saya adalah mengajarkan ilmu mekanisme itu sendiri. Berpikir logis ya gitu. Intinya seperti itu. Jadi kita kalau berpikir logis itu kita tidak mudah dibohongi gitu istilahnya, tidak mudah misalnya melihat sesuatu itu langsung dari sudut pandang keilmuan, nah sekarang ada akademis ya gitu maksud saya. Jadi kan banyak kan itu biasanya di narasi religi. Aku di sini cuma contohnya yang paling banyak untuk lawan katanya di sini itu lawan ilmunya itu di religi. Jadi yang saya contohkan di sini religi, bukan yang lain gitu. Karena kebetulan tema ini itu bertentangan dengan religi, rata-rata seperti itu. Jadi bukan saya, aku juga berreligi sebagai warga negara Indonesia yang baik sesuai sila kelima ya aku juga berreligi. Gitu. Nah, di situ kita di sini termasuknya salah satunya adalah apa? Revolusi mental sebenarnya di situ. Jadi saat dulu aku waktu SD atau SMP itu ada seorang guru itu bilang begini. Religi mau dihilangkan, entah itu benar atau tidak di Indonesia itu mau dihilangkan. Jadi orang-orang, maaf ini aku tidak menyungkit tapi namun ini sejarah ya. PKI zaman dahulu gitu. PKI zaman dahulu itu mengajarkan berdoa kepada Tuhan, kamu tidak akan langsung dikasih gitu, dikasih
dikabulkan, tidak, tapi berdoalah, mintalah kepada saya permen, langsung saya kasih permen lah gitu. Itu guru-guru di situ tuh begitu. Kalau itu adalah apa ya, doktrin PKI pada anak-anak pada masa itu. Namun di sini aku sudah bisa berpikir apakah benar seperti itu. Kalau saya simpulkan seperti itu, kemungkinan itu ada seorang religius yang ingin merevolusi mental gitu. Orang jenius maksud saya itu ingin merevolusi mental Nusantara agar tidak gimana ya, mabuk religi ya, karena seperti itu kata Raden Ajeng Kartini itu kan begitu. Raden Ajeng Kartini pernah berkata agama itu memang baik, tapi gitu. Banyak kehancuran yang disebabkan oleh agama. Nah, di situ. Terus makanya itu kalau misalkan aku dulu waktu sekolah itu guru-guruku, karena aku ditumbuhkan di sini, dididik itu dari lingkungan religi ya gitu. Jadi seperti itu yang aku gak suka di situ. Seorang anak yang pertama kali diajari itu adalah tauhid. Nah, guruku gitu. Setelah aku bisa berpikir logis, maka aku akan mengajarkan saya dengan logika terlebih dahulu, baru religi. Nah, gitu. Jadi kayak gini, kalau misalkan ada banyak orang-orang itu begini, kadang begini, diajarkan dia membaca kitab atau membaca buku saja lah. Aku sebenarnya nggak mau menyinggung religi. Membaca buku itu misalkan diterangkan sembara mengalahkan mak lampir dengan membaca ayat kursi, ya gitu. Itu adalah dari judul buku, misalkan ada sembara itu mengalahkan mak lampir membaca ayat kursi dengan melempar kursinya. Nah gitu, langsung ada orang cerita sembara mengalahkan mak lampir dengan apa itu membaca ayat kursi, tidak diterangkan dengan melempar kursinya itu tidak diterangkan. Nah gitu. Terus itu sama halnya Indonesia melawan Belanda dengan bambu runcing. Nah aku tidak mau menyinggung ke situ, jadi aku membuat plesetan sendiri. Sembara melawan mak lampir dengan menggunakan ayat kursi beserta melempar kursinya. Lalu dibuat judul buku sembara mengalahkan mak lampir dengan membaca ayat kursi. Nah, judul buku itu menarik perhatian penonton, lalu dibuat lagi, disinggung lagi di buku lain lagi. Pada zaman dahulu sembara mengalahkan mak lampir dengan apa itu membaca ayat kursi. Lah, lalu orang-orang meskipun belajar sampai 1000 tahun itu, kalau misalkan otaknya nggak dimainkan, itu akan terus mengajarkan ke orang-orang sembara mengalahkan apa itu mak lampir membaca ayat kursi. Lah itu diteruskan seperti itu terus karena tidak mengetahui. Orang yang berpikir logis kok bisa dengan membaca ayat kursi, lah logisnya dipakai. Nah gitu. Bukan berarti religi ini kita harus berlogika, nah, gitu. Semuanya berlogika tidak gitu. Jadi nanti teman-teman akan kalau berpikir logis nanti tahu sendiri mana yang harus bisa dilogika dan mana yang tidak, seperti itu. Jadi meskipun Anda belajar sampai ribuan tahun, kalau hanya mempelajari buku saja tanpa berotaknya itu dimainkan gitu, itu tidak bakal Anda paham isi buku itu. Ya terus nganut seperti itu gitu. Jadi di sini mekanisme yang saya terangkan adalah revolusi mental. Jadi semua sesuatu dipikir dulu. Ini sudah apa itu nggak bisa ya, kita bisa menggunakan ini dengan apa ini yang agak keabu-abuan, kembali lagi ke situ. Misalkan apa ini, sebentar tak cari dulu bahannya guys. Oke guys, di sini aku setelah berpikir-pikir mencari objek atau benda di sekitar saya, gitu, saya menemukan bungkus Renso. Bungkus Renso itu seperti ini. Seperti ini bungkus Renso. Oh maksudnya Soklin ya, karena image saya bahwa sabun cuci itu Renso ya, karena sudah tertanam image-nya. Kayak motor masih orang bilang Honda Vario, Honda Yamaha, Honda Kawasaki, yang sebenarnya Honda. Itu image saya sudah, positioningnya sudah dapat untuk itu mungkin. Atau yang kedua ini objek saya adalah itu plastik pengiriman saya. Nah di situ ini sudah tak potong-potong menjadi seperti ini. Nah gitu. Apakah ini bisa digunakan sebagai polaris gitu? Untuk tingkat pertama yang kita pikirkan adalah gitu, ketebalan. Nah, ketebalan ini apakah sama dengan bungkus
Soklin atau pembersih ini, sabun cuci ini, nah, bungkus sabun cuci, bungkus kopi kayak bungkus apa itu bisa sama. Lalu apakah ini gitu bisa dengan plastik ini, plastik apa ini, plastik packing gitu, ini bisa. Kertas sebenarnya juga bisa sih. Itu yang pertama kita ada ketebalannya, karena dia di sini adalah mekanismenya menggunakan cat chrome. Cat chrome itu berarti dia bisa seperti metal itu loh, seperti besi, saat terkena cahaya dia bisa mantul. Sedangkan itu lebih mendekati ini, sebenarnya lebih mendekati bungkus sabun cuci ini, deterjen ini, lebih mendekati itu. Kalau di sini cuma chrome-nya dapat, namun dia secara mekanismenya tidak bisa apa itu seperti metal, tidak bisa seperti ini. Oke, kita akan praktekkan di sini, guys. Nah, di sini kita praktekkan. Soalnya kalau Polaris abu-abu seperti ini itu aku lihat itu mahal, guys. Jadi aku berupaya meminimaliskan anggaran seminimal mungkin gitu. Kita cek dulu, kita potong. Oke, setelah kita potong seperti ini gitu, ini kita akan uji coba. Nah, di situ aku juga baru menguji dan mencobanya saat ini, saat konten gitu. Sebelumnya nggak pernah aku nervis sedetail ini, nggak pernah. Ini kemungkinan seperti yang dikatakan pepatah bilang itu, saat kita mempunyai ilmu pengetahuan dan kita mengajarkannya, maka ilmu kita akan bertambah. Nah, di situ. Ini realitanya di sini, ya, gitu. Nah, seperti ini kita pasang dulu ini. Waduh, ini kok kelebihan kayaknya aku motongnya ini, guys. Waduh, kelebihan ini mungkin aku motongnya. Oh, enggak kok. Ayo tambah niki ya kara iso. Nah, seperti ini kita bersihkan terlebih dahulu.
Oke, karena ini akan memerlukan proses yang agak lama, jadi saya singkat saja guys ya, gitu. Oke, setelah aku berpikir beberapa saat dan akhirnya menemukan cara praktisnya untuk memasang LCD pada ini. Nah, namun karena di sini tadi adalah ada apa itu yang ketekuk dikit di sini di LCD pada dengan pojok ini. Ini jadi munculnya layarnya kayak gini. Nah, gitu. Tadi kertasnya atau apa itu, ini loh apa sih namanya, mika. Nah, itu plastik mikanya itu ada ketekuk sedikit. Seperti itu, jadi bisa seperti itu. Sehingga mempengaruhi penampilan. Karena kita masih tahap uji coba ya, tak iyakan saja gitu. Tadi aku bilangnya bagaimana ya? Sila kelima ya. Bukan, aku salah. Jadi pikiran saya tuh Pancasila mempunyai 5 sila. Yang pertama adalah satu sila ke-1, masalah keduanya Maha Esa gitu. Balik lagi situ aku meralat. Jadi pikiran saya itu sudah di Z tapi ucapan saya itu masih di C ya, di situ jadi tidak sinkron seperti itu. Nah, kadang seorang pemateri yang tidak ahli seperti saya ini kan basicnya bukan pemateri ya gitu. Cuma ini kebetulan ngonten jadi pemateri amatir lah seperti itu. Jadi otak sama anunya itu enggak. Aku lebih ke penulis sebenarnya, nulis, berpikir sambil menulis. Jadi bisa meralat kata-kata. Kalau ini kan langsung live ibaratnya seperti itu. Oke, kita akan mengecek dulu ini sebagai syarat utama pada sebuah elektronik adalah powernya terlebih dulu, sumber power. Oke, ini bisa kita coba dulu, kita uji coba apakah uji coba kita berhasil gitu. Kayaknya berhasil tapi kurang maksimal. Oh, ternyata bisa semaksimal ini guys, bisa sesempurna ini. Nah, ini ternyata bisa sempurna guys. Oke, ini ya kita teman-teman, ini bisa sempurna, bisa maksimal. Meskipun tadi aku lihat pada polaris ini itu secara mekanisme dia bisa memantulkan cahaya, sedangkan pada kertas ungu ini mas saya ini warnanya abu-abu mas saya gitu kan. Sekali lagi pikiran sama mulut tidak sinkron ya seperti ini gitu. Jadi teman-teman langsung lihat objeknya saja. Nah gitu. Jadi pada kertas abu-abu ini itu saya aplikasikan, saya menjadi pengganti polaris bawaan elektronik, ternyata bisa gitu. Nah seperti ini. Jadi teman-teman memiliki ilmu pengetahuan yang baru, tentunya di ranah perservisan atau khasanah perservisan jam tangan. Dian. Ya seperti itu intinya lah gitu guys. Sekarang ini jam tangannya sudah jadi baik. Nah, kita tinggal merakitnya saja. Nah gitu saja. Sebagai tenaga ahli sebab bisa itu kita harus bisa gitu kalau dapat kerjaan. Nah, gitu. Meskipun nggak bisa ya berpikir bagaimana supaya bisa. Namun yang menjadi kesalahan saya di sini itu pernya ini tuh enggak tak pasang dulu. Nah, gitu. Ini kesalahan lagi nih. Apakah per ini berfungsi? Sebenarnya enggak terlalu berfungsi, tapi sebagai apa ya? Ini bisa ditaruh sini, bisa taruh sini. Ini sebenarnya untuk tombol reset. Kalau tombol reset itu 2 tombol dipencet seperti ini, ya, digabungkan. Dia akan mereset. Nah, gitu. Sebentar tak bongkar lagi. Dan ternyata ini bisa guys. Oke, berarti aku harus membongkar lagi tak pasang ini. Nah teman-teman tuh bongkar pasangnya itu sudah sangat memahami. Kalau belum paham ya bisa ke playback kembali, daftar putar cara servis jam tangan. Nah seperti itu. Nah, gitu. Jadi ada sesuatu yang tak singkat karena untuk meminimaliskan durasi. Tapi jangan-jangan kalau teman-teman nonton jangan disingkat, karena pengetahuan itu secara detailnya itu kurang mengena nanti. Nah ini udah tak pasang guys ya, dan ini menjadi sudah sangat bisa. Ini udah tak pasang kembali seperti semula, rakitan pabrik gitu. Tinggal semua tak pasang kembali lagi ke casingnya. Oke guys ya gitu. Nah ini jadi sudah normal kembali gitu. Tak ada bekas apa itu yang mungkin secara kasat mata, secara penglihatan tuh orang servis akan mengira oh ini bocor, padahal tidak. Di situ ada polaris yang namanya tuh polaris ada beberapa macam, ada yang putih. Kalau untuk ada backlightnya biasanya untuk lampu itu dia menggunakan polaris putih ya seperti mika. Kemarin aku malah menggantinya bukan membeli polaris karbon, membeli polaris itu mahal guys. Kayak polaris abu-abu begini.
itu 2 kali 2 cm itu harganya 60.000 gitu. Namun kalau teman-teman beli kertas atau bungkus atau limbah atau sampah kayak gitu itu bisa gratis. Nah gitu. Jadi 2 kali 2 cm teman-teman bisa dicek di apa itu Google itu yang atau dimanapun ada aplikasi jual beli lain atau di marketplace atau di mana itu paling murah 60.000 saya sudah cari, makanya saya nggak beli. Terus untuk Polaris yang ada backlightnya itu teman-teman bisa menggunakan plastik atau itu kantong plastik warna putih yang menggunakan lampu. Nah itu kita akan pelajari secara detail itu besok. Itu untuk beberapa cuplikan itu sudah saya ajarkan itu di konten-konten tuh sebelumnya, teman-teman bisa playback kembali. Nah seperti itu. Polaris segini 60.000 ngapain guys mahal-mahal, kita buat saja dari sampah gitu, daur ulang saja gitu. Itu lebih secara apa itu lingkungan, kita mendapatkan plus dari lingkungan gitu. Kalau ini ada menteri lingkungan ini tolong gitu. Lalu ya kita tidak menghabiskan biaya di situ karena kita bisa meminimaliskan atau membuat order deal dari barang limbah atau sampah. Nah, untuk harapan saya segmentasi ke depan aku akan membuat jam tangan sendiri dari sampah-sampah gitu. Semuanya dari sampah, dari limbah. Aku ingin daur ulang limbah karena aku melihat di sini tuh banyak kotoran sampah-sampah rumah tangga terutama ini banyak. Kalau dikilokan kok sayang ya, dikilokan bisa 1 kilo paling berapa untuk sampah itu 1 kilo itu 1 karung besar harganya 1.000-2.000. Nah gitu. Kalau kita apa itu proses kita daur ulang lagi 1 gram itu bisa menjadi nilai 100.000, itu lebih mahal dari emas gitu. Nah gitu kalau kita berpikir mekanis logis. Nah gitu itu ini salah satu upaya mengurangi pengangguran juga bisa. Nah gitu teman-teman tolong kalau misalkan ini pada customer ini kalau ada baru daur ulang itu di respon ya guys ya. Pada berulang itu perlu dibeli yang daur ulang yang ramah lingkungan seperti itu. Karena itu dampaknya itu luar biasa ya, kepada lingkungan, kepada masyarakat dan lain-lain. Nah ini sudah jadi mutlak seperti ini ya, gitu kita bisa cek gitu ini ini bisa cek gitu ya guys ya. Oke tak gini kan set, nah enak seperti ini gitu 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 lagi gitu, dan ini tidak ada garis-garis lagi, tidak ada kebocoran lagi dan sudah menjadi bagus seperti baru lagi dari bahan limbah atau sampah di sekeliling kita. Oke, nantikan channel konten-konten saya lagi di episode berikutnya.